Proklamasi kemerdekaan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Awal mulanya proklamasi terjadi karena Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut dijadikan kesempatan untuk memerdekakan Indonesia. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pertempuran arek-arek Surabaya dengan pihak sekutu bersama Nica diawali oleh insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya tanggal 19 September 1945. Salah seorang tentara Belanda menurunkan bendera merah putih lalu menggantinya dengan bendera Belanda. Selain peristiwa perobekan bendera, kedatangan pasukan sekutu ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi memicu kemarahan arek-arek Surabaya. Hal ini terjadi karena tentara sekutu membebaskan tahanan di penjara Kalisosok, menduduki pangkalan udara Tanjung Perak dan gedung Internatio. Para pemuda pun melawan dan menimbulkan pertempuran bersenjata yang menewaskan Brigjen AWS Malabi. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Batel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Batel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rengkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperingati sebagai Hari Infanteri. Pada bulan Oktober 1945, pasukan sekutu dan Nica mulai datang serta melakukan pendudukan terhadap kota Bandung. Pasukan sekutu dan Nica segera mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata milik mereka sehingga memicu kemarahan. Puncak pertempuran terjadi ketika tanggal 23 Maret 1946, pihak sekutu dan Nica mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan kota Bandung. Komandan Divisi 3 Siliwangi Ahana Sution bersama pemuda mengambil inisiatif untuk mengosongkan kota Bandung dan membakar seluruh kota beserta infrastruktur penting pemerintahan ataupun militer pada tanggal 24 Maret 1946. Salah satu tokoh yang berperan dalam pertempuran ini adalah Moh Toha yang harus gugur ketika berupaya meledakkan gudang mesium milik Nica di Bandung Selatan. Pertempuran medan area terjadi karena beberapa peristiwa. Pertama adalah insiden yang dilakukan oleh salah satu penghuni hotel di Medan tanggal 13 Oktober 1945 yang menginjak lencana merah putih. Para pemuda Indonesia yang marah kemudian menyerang hotel tersebut sehingga timbul banyak korban. Kedua adalah adanya ultimatum dari pimpinan tentara sekutu di Sumatera Utara, yaitu T.E.D. Kelly tanggal 18 Oktober kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Hal ini memicu perlawanan antara rakyat Medan dan sekutu. Sejak Maret 1946, Belanda berhasil menduduki beberapa daerah di Bali. Perlawanan muncul di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Pada masa itu, Indonesia telah menyepakati perjanjian Linggarjati, di mana secara de facto wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Ngurah Rai tetap berusaha mengusir Belanda dari Bali dengan melakukan long march dan bergerilya melawan musuh. Puncak serangan pasukan Belanda terjadi tanggal 20 November 1946.
Pasukan Belanda mengepung desa Marga tempat I Gusti Ngurah Rai bersembunyi. Walaupun terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara tentara Indonesia dan Belanda, I Gusti Ngurah Rai tetap bertempur hingga titik darah penghabisan. Pada 29 November 1946, Ngurah Rai gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Perjanjian Linggarjati. Hasil perundingannya sebagai berikut. Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yaitu Jawa, Sumatera, Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS. Indonesia tergabung dalam Commonwealth Persemakmuran. Perjanjian Renville. Hasil perundingannya sebagai berikut. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera, dan Madura. Disetujuinya garis yang memisahkan Indonesia dan daerah penduduk Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah kantongnya di wilayah pendudukan Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Romroyen. Hasil perundingan sebagai berikut. Aktivitas bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Belanda menghentikan operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar. Hasil perundingan sebagai berikut. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Pembentukan Uni Indonesia Belanda. RIS mengembalikan hak milik Belanda. Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh RIS.